Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Oke, selamat belajar kembali bersama saya, Butirda Rahmawati dalam pelajaran IPS kelas 8. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca bacaan Al-Fatihah terlebih dahulu supaya kita selalu mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita telah memasuki materi baru, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Untuk hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Keragaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Interaksi masyarakat yang beragam melahirkan berbagai inovasi budaya yang menarik. Keragaman masyarakat Indonesia bukan hanya dalam hal etnis, tetapi juga faktor-faktor lain, seperti diantaranya yaitu keragaman agama, budaya, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman profesi atau pekerjaan seperti buruh dan majikan, staf dan pimpinan, guru dan kepala sekolah. Sebelum kita bahas materi ini lebih dalam lagi, Bu Tida akan bercerita sedikit tentang seorang anak petani yang telah sukses menjadi pengusaha besar. Jadi namanya Mas Ud. Mas Ud ini dia dulunya adalah hanya seorang anak dari petani miskin. Meskipun dia hanya anak seorang petani miskin, Mas Ud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Nah, karena hanya seorang petani, orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Mas Ud tetap bercita-cita untuk melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Akhirnya, pada tahun 1980, pergilah Mas Ud ke kota bersama temannya. Di kota, mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran, Mas Ud berhasil membiayai sekolahnya, bahkan bisa sampai kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas Ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Dari situ, Mas Ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Setelah lulus kuliah, dia membuka kios koran dan majalah. Usaha kios Mas Ud pun terus mengalami kemajuan hingga akhirnya berkembang menjadi toko buku yang laris. Kini Mas Ud telah memiliki 4 cabang toko buku yang memperkerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas Ud yang masa lalunya hanya anak seorang petani miskin, kini telah menjadi pengusaha terpandang di kotanya. Keberhasilan Mas Ud inilah tidak lepas dari usahanya yang gigih. Nah, dari cerita ini bisa disimpulkan bahwa apakah kisah ini termasuk dari mobilitas sosial? Oke, nah jadi kisah Mas Ud ini ketika seseorang telah mengalami perubahan status sosialnya, maka disebut dia telah mengalami mobilitas sosial. Jadi, apakah itu mobilitas sosial? Jadi mobilitas sosial itu berasal dari 2 kata, yaitu mobilis dan sosial. Mobilis berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sedangkan kata sosial itu mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial menurut Paul B. Horton adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Oke, jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nih, sebelum kita bahas bentuk-bentuk mobilitas sosial, jadi di sini ada sebuah garis, yaitu garis vertikal dan garis horizontal.
Ketika garis itu mengarah ke atas, maka disebut juga dengan garis vertikal ke atas. Ketika garis itu mengarah ke bawah, maka disebut juga dengan vertikal ke bawah. Jadi, intinya bentuk-bentuk dari mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Oke, Bu Tirta sertakan kasus 1. Jadi, kasus 1 ini, Bu Damaris Mendila adalah seorang guru di salah satu sekolah di Provinsi Papua. Sebagai guru IPS, Bu Damaris Mendila menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Bu Damaris Mendila juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah juga menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik. Karena prestasinya, Bu Damaris Mendila pun diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, dari kasus ini, manakah bentuk mobilitas sosial yang benar sesuai dengan kasus 1 ini? Apakah vertikal ke atas atau vertikal ke bawah ataukah mobilitas horizontal? Oke, jadi Bu Damaris ini dia asalnya hanya seorang guru mapel, guru IPS, yang akhirnya jabatannya pun meningkat menjadi kepala sekolah. Karena prestasinya, akhirnya Bu Damaris pun diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi, dari status sosial yang rendah, ketika meningkat ke status sosial yang lebih tinggi, maka disebut juga dengan mobilitas vertikal ke atas. Jadi, apakah itu mobilitas vertikal ke atas? Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Jadi ketika ada peningkatan status dari yang statusnya rendah ke status yang lebih tinggi, ketika dia mengalami peningkatan status, maka dinamakan juga dengan mobilitas vertikal ke atas. Sebagai contoh, seorang pegawai biasa yang telah berhasil menduduki jabatan sebagai manajer. Atau contoh lain, seperti yang di kasus 1 tadi, seorang guru mapel yang karena prestasinya akhirnya dia diangkat sebagai kepala sekolah. Oke, lanjut. Kasus yang kedua. Kasus yang kedua yaitu Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun, usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang, bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini, Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Dari kasus 2 ini, bentuk manakah yang sesuai dengan cerita Pak Gayus? Dia yang asalnya seorang pengusaha sukses, karena bangkrut, akhirnya dia pun kini hanya menjadi seorang pedagang kecil atau pengusaha kecil. Jadi ketika seseorang mengalami penurunan status, maka disebut juga dengan mobilitas vertikal ke bawah. Oke, jadi apakah itu vertikal ke bawah? Mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang. Ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Oke. Jadi, ketika seseorang mengalami penurunan status sosial dari yang asalnya status sosialnya tinggi, turun ke yang lebih rendah, itu maka dia mengalami mobilitas vertikal ke bawah. Sebagai contoh, seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena telah melanggar aturan sehingga menjadi pegawai biasa. Contoh lain, pengusaha sukses yang bangkrut sehingga menjadi pedagang kecil-kecilan. Itu contoh dari mobilitas vertikal ke atas, mengalami penurunan status sosial dari yang status sosialnya tinggi turun ke status sosial yang lebih rendah. Oke, itu tadi mobilitas vertikal. Sekarang Bu Tirta cantumkan lagi kasus ketiga, yaitu
Pak Zainuri seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Oke, sekarang ini kasusnya beda ya. Kalau yang tadi dari status sosial yang rendah meningkat ke yang lebih tinggi, atau status sosial yang tinggi jatuh ke status sosial yang lebih rendah, kalau ini statusnya adalah tetap sama, tetap menjadi kepala sekolah. Jadi Pak Zainuri itu asalnya dia kepala sekolah di SMP Jawa Timur, dipindahkan ke SMP Jawa Barat, tapi tetap menjadi kepala sekolah. Ketika seseorang itu berpindah ke tempat lain, ke tempat kerja lain, atau ke lingkungan lain, tapi tetap menjabat jabatan yang sama dengan sebelumnya, maka disebut juga dengan mobilitas horizontal. Jadi kalau mobilitas horizontal ini tidak naik ke atas ataupun tidak turun ke bawah, tapi hanya pindah ke samping. Pindah ke samping maksudnya apa? Pindah ke tempat lain, tapi status sosialnya sama. Sama-sama kepala sekolah, hanya pindah tempatnya. Oke, jadi apakah itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah proses perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Oke, sebagai contoh, seorang kepala sekolah di SMP A dipindahkan ke SMP B namun tetap dalam jabatan kepala sekolah. Jadi hanya pindah tempat namun jabatannya sama. Oke. Contoh yang lain adalah seorang manajer di perusahaan A dipindah tugaskan ke perusahaan B namun tetap dalam jabatan manajer. Jadi hanya pindah tempat kerja, hanya pindah lingkungan kerjanya, namun jabatannya tetap sama, itu disebut juga dengan mobilitas horizontal. Oke, sampai sini sudah dipahami ya? Oke, sekian pembelajaran hari ini, sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan tadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.